Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Aprida Fitriani, NIM 2019 DA010 dari D3 Akuntansi akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kredit Pajak Luar Negeri. Yang pertama yaitu pengertian kredit pajak luar negeri. PPh luar negeri adalah pajak penghasilan yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri. Bagi WPDN dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri. Maka, apabila WPDN dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Selanjutnya, beberapa persyaratan KPLN. Pasal 24 ayat 1 UU PPh menyatakan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian KPLN adalah: 1. Wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri. Yang ketiga, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Yang keempat, tahun pajak yang sama. Dan yang kelima adalah persyaratan administratif. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa karakteristik kredit pajak. Yang pertama, kredit langsung. Atas penghasilan dividen, selain kredit atas pajak yang dipotong langsung dari dividen, terdapat di beberapa negara. Dalam penjelasan pasal 24 ayat 1, dengan demikian pajak luar negeri yang dapat dikreditkan hanya terbatas pada pajak di Indonesia saja. Yang kedua, kredit biasa atau terbatas. Pasal 24 UU PPh menyatakan Indonesia tidak menganut KPLN penuh melainkan kredit biasa atau terbatas. Dalam sistem tersebut, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan untuk dikreditkan adalah sebatas jumlah yang lebih rendah antara pajak Indonesia yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri, batasan maksimal teoritis, dengan jumlah pajak luar negeri yang sebenarnya dibayar atau terutang, batasan faktual di sana. Yang ketiga yaitu batasan proporsional. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, kita mengetahui bahwa UU PPh menerapkan struktur tarif progresif. Dalam sistem tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi dan berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh, badan sebesar 28% sehubungan dengan pemberian KPLN. Kemudian yang keempat, batasan per negara. Dalam sistem KPLN, apabila terdapat penghasilan yang diperoleh dari sumber yang terletak di lebih dari satu negara manca, untuk menghitung limitasi jumlah pajak yang dapat dikreditkan terdapat dua pilihan, yaitu satu per negara atau dua gabungan seluruh negara. Pendekatan overall lebih memberikan kelonggaran perhitungan KPLN kepada WP karena dapat terjadi kompensasi horizontal antar penghasilan laba dan rugi dan tarif lebih tinggi atau rendah dari tarif domestik. Yang kelima, kelebihan pajak luar negeri. Perhitungan KPLN dapat menghasilkan kelebihan pajak apabila jumlah pajak luar negeri yang dibayar atau batasan faktual lebih besar dari batasan teoritas. Dalam sistem kredit pajak, sebagai pemegang residual tax claims, negara domisili masih dapat mengenakan pajak apabila beban pajak di negara manca lebih rendah dari beban pajak domestik. Sebagai konsekuensi resiprositas atau hak tersebut, kalau terjadi kelebihan pajak luar negeri di atas pajak domestik, maka kelebihan tersebut harus dapat diperhitungkan apakah ke depan atau ke belakang. Yang selanjutnya yaitu metode-metode penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama dengan cara pembebasan atau pengecualian. Metode pembebasan atau exemption atau pengecualian berupaya untuk sepenuhnya mengeliminasi PBI. Metode tersebut menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder domisili untuk dengan rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain, negara sumber. Metode eksemsi meliputi pembebasan 1 subjek, 2 objek, dan 3 pajak.
Kemudian dengan cara kredit pajak. Metode kredit pajak terdiri dari beberapa metode, yaitu satu metode kredit penuh atau full tax credit method, yang kedua metode kredit terbatas atau ordinary atau normal credit method, dan tiga kredit fiktif atau matching atau sparing credit method. Dalam tataran lain, sehubungan dengan investasi pada anak perusahaan di luar negeri dapat dibedakan antara kredit langsung dan kredit tidak langsung. Yang ketiga yaitu dengan cara metode lainnya. Sehubungan dengan metode pemberian keringanan pajak berganda internasional, selain metode eksemsi dan kredit, dalam buku International Juridical Double Taxation on Income Manual Pires menyebut beberapa metode. Kemudian selanjutnya yaitu aspek perjanjian pajak. Dalam P3B di Indonesia memberikan kredit pajak dan bahkan beberapa perjanjian menggarisbawahi pelaksanaan ketentuan domestik. Dalam hal ini demikian, ketentuan pelaksanaan KPLN domestik sekaligus dapat merupakan petunjuk operasional ketentuan P3B. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam ketentuan P3B kadangkala pengertian pajak di negara mitra dapat diperluas dengan beberapa pungutan yang oleh Indonesia pungutan dimaksud tidak dikelompokkan sebagai pajak. Kalau misalnya dalam suatu P3B di Indonesia, sebagai pungutan diklasifikasikan sebagai pajak, maka sebagai penandatangan perjanjian demi menegakkan hukum internasional dapat memberikan kepastian hukum kepada WP pungutan dimaksud yang dibayar oleh WPDN negara mitra P3B harus dipersamakan dan dikreditkan sebagai pajak luar negeri. Tentu saja seberapa banyak jumlah yang dapat dikreditkan secara totalitas dibatasi oleh ketentuan dalam KMK 164. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192 PMK 03 Tahun 2018. Salah satunya pasal 4 yang berbunyi, 1. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sebagai berikut. Ya, A. Penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto. B. Penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh WPDN. Dan C. Penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan neto. Kemudian yang ketiga yaitu dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, WPDN tidak dapat memperhitungkan A. Kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri. Dan B. Kerugian lain yang diderita di luar negeri. Selanjutnya yaitu contoh kasus KPLN. PT Dagang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Surabaya. Penjualan barang dilakukan di Indonesia dan melalui beberapa cabangnya di luar negeri. Penghasilan dari kegiatan usahanya tersebut pada 2019 adalah sebagai berikut. 1. Kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang di Indonesia sebesar 10 miliar. Yang kedua, penghasilan neto sebelum pajak dari penjualan barang yang melalui cabangnya di negara A sebesar 75 miliar. Tarif pajak di negara A dikenakan sebesar 30%. Yang ketiga, kerugian penghasilan neto negatif dari penjualan barang melalui cabangnya di negara B sebesar 5 miliar. Tarif pajak negara B sebesar 20%.
Yang keempat, tidak ada sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto tahun 2019. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 atas nama PT Dagang Indonesia? Ya, mari kita jawab. Jawabannya yaitu berdasarkan ketentuan pajak yang telah diuraikan sebelumnya, perhitungan untuk kasus di atas terangkum dalam tabel berikut. Dalam hal ini, kerugian negara B tidak dapat digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak karena tidak diperkenakan sesuai pasal 4 PMK 192 tahun 2018. Berikut perhitungan kredit PPh luar negeri yang dapat dilakukan PT Dagang Indonesia untuk tahun pajak 2019. Yang pertama yaitu kerugian dalam negeri sebesar 10 miliar. Yang kedua, penghasilan neto dari negara A sebesar 75 miliar. Yang ketiga, kerugian dari negara B sebesar 0, tidak diperhitungkan karena berada di luar negeri. Kemudian, yang keempat, jumlah penghasilan neto. Dengan cara menghitungnya yaitu penghasilan kena pajak ya, dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3. Jadi jumlahnya 65 miliar. Yang kelima yaitu PPh terutang yang dikenakan pajak sebesar 25%. Kemudian dikali pada nomor 4 yaitu penghasilan neto sebesar 65 miliar. Jadi jumlahnya adalah 16 miliar 250 juta. Yang keenam, yaitu kredit pajak luar negeri. Yang pertama, PPh dibayar atau terutang di negara A dikenakan pajak sebesar 30%, yaitu dikali pada nomor 2 sehingga jumlahnya 22 miliar 500 juta. B. PPh terutang dikali penghasilan neto negara A atau penghasilan neto, yaitu pada nomor 5 dikali nomor 2 kemudian dibagi nomor 4 dengan jumlahnya yaitu 18 miliar 750 juta. Yang C, PPh pasal 24 bisa memilih A atau B ya, pilih yang lebih kecil saja. Kemudian dengan jumlahnya yaitu 18 miliar 750 juta. Dengan demikian, PT Dagang Indonesia dapat mengkreditkan PPh pasal 24 sebesar 18 miliar 750 juta dalam SPT tahunan PPh Badan 2019. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.